The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, selamat datang kembali di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler Uzumaki Boruto chapter yang terbaru, yaitu chapter yang ke-67 bagian yang kedua. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja gaskan kepada video pembahasannya. Kelanjutan dari spoiler sebelumnya, Shikamaru menatap ke arah Naruto sembari berkata, "Naruto!" Naruto kemudian berkata, "Boruto, oi, bangun Boruto!" Shikamaru sekarang melihat lubang di dada Boruto, sedangkan Boruto sampai pada saat ini masih belum terlihat sadar. Halaman yang ke-13 sampai yang 19, Shikamaru berkeringat deras saat melihat kondisi Boruto. Shikamaru di dalam hatinya berkata, "Sialan, Boruto!" Shikamaru lalu melingkarkan lengan kirinya di bahu Naruto. Shikamaru berkata, "Naruto, apakah kau baik-baik saja? Tahanlah dirimu." Pada saat itu, Shikamaru mencoba merangkul Naruto, tapi Naruto membalasnya tanpa mengalihkan pandangannya dari Boruto. Naruto berkata, "Shikamaru, apa aku bermimpi buruk sekarang?" Shikamaru berkata dalam hatinya. Dia bahkan menonaktifkan mode seninnya atau mode senjutsu. Shikamaru melanjutkan, "Naruto, aku tahu ini situasi yang sangat sulit bagimu, tapi pertempuran belum berakhir." Naruto berkata, "Ini tidak mungkin terjadi. Tolong beritahu aku bahwa ini tidak mungkin terjadi," kata Naruto. Naruto masih belum menerima bahwa Boruto telah dibunuh oleh Kawaki. Naruto masih menunduk di pangkuannya meskipun Shikamaru memohon. Shikamaru meninggikan suaranya kepada Naruto. Shikamaru berkata, "Naruto!" Tiba-tiba saja ada ledakan di tanah tepat di sebelah mereka dari belakang. Ternyata pada saat itu Kode sedang melompat ke udara untuk menghindari serangan Kawaki. Kawaki telah melukai lengan kanannya kembali untuk serangan yang berikutnya. Lengan kiri Kode sekarang berubah memblokir pukulan itu. Kode berusaha untuk menangkis serangan apapun yang dilancarkan oleh Kawaki. Shikamaru hanya terus mengamati pertempuran dari jauh. Shikamaru berkata, Kawaki sedang menyudutkan Kode, dan bahkan Kawaki saat ini sudah lebih dominan dibandingkan dengan kekuatan Kode. Ini akan menjadi gangguan bagi kita jika kita membiarkan dia pergi. Aku akan mendukungmu dan kita bisa menjatuhkannya sekaligus di sini sekarang juga, Naruto. Tapi apa yang dikatakan Naruto dari berbagai macam banyaknya pembicaraan yang dikatakan oleh Shikamaru? Naruto hanya diam dan terus menatap ke arah Boruto. Di saat yang genting, Shikamaru menginginkan bahwa kita harus berpindah tempat. Tiba-tiba saja sebuah ledakan berada tepat dekat mereka. Shikamaru kembali memperingatkan Naruto, dan Shikamaru mulai berteriak lebih keras padanya. Shikamaru berkata, "Kau, bisakah kau menyelesaikannya? Bukankah kau ini adalah Hokage? Ini adalah sesuatu yang Boruto pilih untuk dirinya sendiri. Terimalah," kata Shikamaru. "Untuk melindungi kita semua, sekarang bukan waktunya bagi orang tua sepertimu untuk berkecil hati." Tapi setelah semuanya, Naruto terus saja diam dan tidak melakukan kontak mata dengan Shikamaru. Sementara itu, pertempuran makin dahsyat saja antara Kode dan juga Kawaki. Adegan tiba-tiba berpindah ke mereka di tengah pertempuran. Kode kemudian didorong kembali oleh Kawaki. Kode kemudian mulai bercemil dan mulai merasa sangat panik. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Serangan yang dilancarkan oleh Kawaki merupakan serangan yang bertubi-tubi. Sepertinya Kawaki benar-benar akan menghukum Kode dan bahkan akan membunuh Kode di tempat itu dengan cara yang mengancam. Kode kemudian berkata dalam hatinya, "Sialan, aku akan terbunuh jika terus begini. Bagaimana Kawaki melakukan ini semua? Saat ini, aku..." Kode mencoba bangkit dan bangkit setelah menghadapi serangan terakhir Kawaki. Kawaki mengangkat telapak tangan kirinya ke kanan dan mengarahkannya tepat ke wajah Kode. Sepertinya momen ini mirip saat Kawaki menghancurkan tubuh Garo. Saat ini, Kawaki mengisi energi di tengah telapak tangannya. Dan pada saat itu, jarak Kode dan Kawaki sangat dekat. Kawaki kemudian berkata kepada Kode,
Kau bilang seseorang ingin bertemu denganku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang motif mereka. Jika mereka berani dan mencoba menentang Nana Daime, aku juga tidak akan kasihan pada mereka. Kode tiba-tiba menarik kembali jubahnya dengan tangan kirinya. Dan pada saat yang sama, di dalam jubah tersebut Kode menyembunyikan tanda cakar. Dan tiba-tiba saja Kawaki melanjutkan perkataannya. Tapi bagaimanapun kata Kawaki, aku akan mulai denganmu dasar brengsek. Kawaki akan membunuh Kode terlebih dahulu. Dan saat setelah mengatakan itu, sebuah ledakan besar melanda medan perang. Naruto masih mencengkram tubuh Boruto yang tidak bernyawa, alias Naruto masih memeluk tubuh Boruto. Shikamaru kemudian mempersiapkan kuda-kuda dan juga pertahanan dirinya untuk menguatkan dirinya menerima serangan kejutan selanjutnya dari Kawaki. Namun, Shikamaru kemudian melihat sesuatu di awan yang sangat cerah. Dan ternyata pada tampilan tersebut terlihat tubuh Kawaki yang tampaknya Kawaki pada saat itu akan melakukan serangan besar ke arah Kode. Seolah-olah dia telah menerima sebagian besar kerusakan dari serangan itu. Sepertinya pada halaman ini sesuatu yang besar terjadi pada tubuh Kawaki. Shikamaru berkata dalam hatinya, Apa yang terjadi? Kawaki tiba-tiba jatuh dari belakang, dan itu merupakan dampak dari ledakan. Dia kemudian akhirnya berbaring telungkup di tanah. Kawaki pada saat ini tidak melakukan gerakan apapun dan juga tidak berbicara sepatah kata apapun. Shikamaru dan Naruto sangat terkejut. Shikamaru berkata, apa yang terjadi? Lanjut ke halaman 20-24. Pada scene ini diperlihatkan sepertinya awan debu mulai mengendap. Kode kemudian berjongkok di tanah. Hanya dengan tangan kanannya, Kode berhasil menarik Daimon melalui sabuk yang terletak di kepalanya sendiri. Sepertinya prediksi admin yang kedua pada video sebelumnya, ternyata Kode benar-benar menarik Daimon untuk membantunya di dalam pertarungan. Pada saat itu, posisi Daimon masih tertidur pulas, tapi sepertinya Kode membangunkannya dengan cara paksa. Setelah itu, Daimon benar-benar keluar dari sabuk hitam milik Kode. Daimon hanya ditarik sampai pertengahan paha. Dan posisinya pada saat ini, Daimon berada tepat di atas kepala Kode. Setelah Daimon muncul dari setengah badan atau setengah punggung, Kode kemudian menstabilkan posisi Daimon dengan memegang pinggannya. Kemudian, adegan kembali berpindah ke kakaknya, yaitu Eida. Ternyata pada saat itu, kaki Daimon yang lain berada di sabuk yang dimiliki oleh Eida, tepat di bagian dada. Eida terlihat kesal saat melihat apa yang baru saja terjadi. Eida kemudian berkata, dasar Kode, orang sialan itu, dia baru saja menyeret Daimon. Daimon tiba-tiba berbicara dan terbangun. Di mana tempat ini, kata Daimon. Mata Daimon sama-sama tidak aktif. Meskipun terbuka, keduanya berwarna terang dan bergaris. Kode kemudian berkata kepada Daimon, maaf telah membangunkanmu Daimon, tapi kau telah menyelamatkanku. Itu semua berkat kemampuan refleksimu. Pada saat itu, Shikamaru kemudian menoleh ke belakang. Dan pada saat itu Shikamaru melihat ada anak kecil karena Shikamaru belum tahu namanya. Tapi Shikamaru melihat Kode bersama dengan anak kecil. Shikamaru kemudian berkata, apa? Ada apa dengan anak itu? Mata Daimon pada saat ini mulai melihat situasi di dalam pertarungan tersebut. Daimon kemudian berkata, kenapa kau berkelahi, Kode? Siapa musuhmu? Aku akan menghancurkan mereka sampai berkeping-keping. Kode kemudian perlahan mulai mendorong Daimon kembali ke tempat asalnya. Kode berkata, nah, ini sudah berakhir untuk saat ini. Lebih baik kau kembali Daimon. Mari kita bicarakan ini nanti. Eida kembali menggendong Daimon saat Daimon telah kembali. Daimon kemudian berkata, tentang apa itu tadi? Eida kemudian berkata kepada Kode, itu adalah trik egois yang bisa kau lakukan, Kode. Setidaknya Kawaki aman, bukan? Jika sesuatu tidak sengaja terjadi padanya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sepertinya admin sudah paham dengan apa yang dilakukan oleh Kode, yaitu menarik Daimon. Karena Kawaki melancarkan serangan yang sangat besar ke arah Kode sebelumnya, dan Kode tidak bisa menangkis itu, maka satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan tubuh Kode, yaitu menarik Daimon keluar. Walhasil Daimon bisa memantulkan serangan Kawaki. Inilah yang dilihat oleh Shikamaru, bahwa kenapa Kawaki tiba-tiba terjatuh dari belakang. Kode hanya mendengarkan perkataan Eida.
Kode kemudian secara bersamaan mencapai tangan kirinya ke bekas cakar yang lain. Sepertinya dia ingin berpindah ke suatu tempat. Sebuah tangan muncul dari bekas cakarnya tepat di sebelah wajah Kawaki di tanah. Sepertinya di saat Kawaki tidak sadarkan diri, Kode kemudian mulai memegang denyut nadi yang dimiliki oleh Kawaki. Dan dia ingin memastikan bahwa Kawaki masih hidup. Kode kemudian memberikan informasi kepada Eida bahwa jangan khawatir Eida, pangeranmu masih hidup. Eida kemudian berkata, begitu ya, itu sungguh melegakan. Tapi kaulah yang harusnya lega. Ini tergantung pada jawabanmu, jika tidak, aku akan mengirim Daimon kembali ke sana untuk membuangmu. Kawaki yang masih berbaring di sana sudah telungkup. Dia masih belum bergerak atau membuat suara apapun. Kode menjauhkan telapak tangannya dari telinganya. Kode kemudian berkata, sejujurnya, aku tidak suka situasi ini semua. Tapi setidaknya, aku harus mengakui ini. Aku sama sekali tidak bisa bersaing denganmu. Terutama jika aku dalam kondisi seperti ini, Kawaki. Aku harus melepaskan limiter dan membuat Amado mengembalikan kekuatan sejatiku. Shikamaru pada saat itu menoleh ke arah mereka. Tapi Kode sudah langsung menghilang menjadi bekas cakar dalam bentuk X. Shikamaru kemudian berkata, dia telah pergi. Naruto menoleh ke samping untuk menatap Shikamaru dari sudut matanya. Dia kemudian melihat Kawaki yang tidak sadar tergeletak di tanah. Sepertinya ini merupakan pantulan yang dilakukan oleh Daimon karena Kode tiba-tiba menarik Daimon untuk melindungi dirinya dan memantulkan serangan Kawaki yang sangat besar sebelumnya, sehingga Kawaki pada saat ini terkena serangannya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan memantulkan serangan sendiri seperti bumerang. Tapi tenang saja, Kawaki masih baik-baik saja. Cuma dia terkena luka parah dari pantulan serangannya sendiri karena kekuatan Daimon. Sepertinya Kawaki dan Boruto harus mencari cara untuk mengalahkan anak yang bernama Daimon ini. Memang sejatinya kekuatan Daimon ini tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan biasa saja. Harus menggunakan kekuatan pamungkas dan kekuatan khusus. Karena serangan pantulannya bisa membunuh siapapun. Oke, itulah pembahasan chapter yang ke-67 bagian yang kedua. Dan kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye-bye.